Damai sejahtera Allah itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-8 setelah Pentakosta tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru, biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang ku kenal. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih buat karya Tuhan yang bisa kita rayakan bersama-sama pada hari ini. Setelah 1 minggu kita melaksanakan karya pengabdian kita di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat. Sejenak kita beristirahat dan datang ke rumahnya yang kudus ini untuk mendengar sabdanya. Karena kita percaya sabda Tuhanlah yang kembali menguatkan iman kita, menyegarkan kita dan memberi arah hidup yang akan kita jalani 1 minggu ke depan. Dalam minggu ke-8 setelah Pentakosta ini kita akan mendengar tema firman, tidak ada ilah lain selain aku. Tidak ada ilah lain selain aku. Ini menjadi pergumulan Yesaya kala itu karena dia menghadapi situasi di mana umat Israel telah banyak menyembah dewa-dewi atau percaya kepada politeisme dan penyembahan berhala. Dia menghadapi itu dan banyak sesembahan yang dia temukan di dalam kehidupan orang Israel. Karena waktu itu kehidupan penyembahan berhala, apalagi mereka berada dalam pembuangan, itu bisa saja terjadi atau didukung oleh keadaan. Karena Babel itu penuh dengan penyembah-penyembah berhala. Dan penyembah-penyembah berhala itu menjadi tantangan dalam perkembangan iman Israel. Dan mereka menghadapi situasi yang sangat sulit. Penyembahan-penyembahan itu akhirnya sangat merisaukan. Bahkan Allah sendiri akhirnya berkata kepada umatnya, tiada ilah lain selain aku. Ini untuk menegaskan bahwa berhala-berhala yang ada di sekitar Israel tidak boleh disembah. Dan yang hanya bisa disembah ialah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hendak ditegaskan oleh Yesaya di sini ialah soal keesaan, monoteisme. Jadi bukan politeisme. Paham yang banyak menyembah Allah itu ditentang, tapi paham yang menyembah Allah yang satu, yang esa, yang ehad, itulah yang hendak ditegaskan oleh Yesaya. Jadi keesaan itu penting bagi Yesaya. Yang kedua yang dihadapi oleh Yesaya kala itu selain politeisme ialah pengaruh bangsa lain. Bangsa lain kala itu selain orang Israel yang sudah berbaur di tengah-tengah pembuangan Babel, ada bangsa-bangsa yang beriman kepada ilah lain, bukan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Dan bangsa lain ini juga menjadi tantangan, karena mereka bertemu, bersekutu, lalu bersama-sama dengan mereka. Bisa saja kemungkinan perjumpaan kita atau mereka kala itu dengan bangsa lain membuat mereka lupa menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu pun sampai sekarang terjadi bagi kita. Walau kita sudah beriman kepada Yesus Kristus dan kita yakin satu-satunya Yesus Kristuslah jalan keselamatan dan kehidupan. Tadi dengan nyanyian kita akui itu, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, dan Dia akan menawarkan kehidupan yang kekal. Kita imani itu, kita yakini itu, tetapi kita masih bertemu dengan agama lain, bertemu dengan keyakinan lain. Ketika kita satu kantor, ketika kita satu masyarakat, satu pekerjaan, ketika kita belanja, ketika kita di pertemuan-pertemuan umum, kita bertemu dengan penganut agama lain. Bahkan kita mungkin terlibat dalam dialog, diskusi-diskusi, baik perkara iman atau perkara kehidupan praktik keberagamaan dengan mereka. Bisa saja kita bertemu dengan umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu. Sekarang ada lagi umat Saksi Jehovah, Balai Kerajaan. Ada denominasi-denominasi gereja sekarang yang kita jumpai. Berjumpa dengan agama lain bisa menyesatkan kita, tanda petik, atau mengaburkan keberimanan kita, bisa saja. Jangankan dengan agama lain, dengan agama kita sesama Kristen pun kita bisa berjumpa dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Baru-baru ini heboh dengan ajaran Erastus Sabdono yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Heboh. Lalu sekarang semua perguruan tinggi teologi membuat sikap pernyataan menolak ajaran Erastus Sabdono. Tapi ini kan belum direspon oleh PGI misalnya, atau setidaknya umat Kristen yang lain. Karena pengajarannya luar biasa. Dulu dia diserang dengan pengajarannya Dwi Tunggal. Dia tidak mengakui Tritunggal. Dia hanya mengakui Allah itu dua. Allah dan Roh satu, dan Yesus satu pribadi. Jadi tidak ada Tritunggal, yang ada Dwi Tunggal. Itu ajarannya yang juga membuat kita bingung dalam beriman. Lalu dia mengajarkan lagi bahwa umat Kristen nanti yang mati itu bisa menikah lagi di surga. Wow, ini pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jadi di Medan ini sudah ada gerejanya, namanya Gereja Suara Kebenaran Indonesia, GKSI, GSKI, Gereja Suara Kebenaran Indonesia. Dulu nama dia Gereja Rehoboth Indonesia, Gereja Rehoboth. Lalu gara-gara mengajarkan Dwi Tunggal tadi, GBI memecat dia. Lalu dia membentuk gereja baru namanya Gereja Suara Kebenaran Indonesia. Kalau di YouTube nanti, kalau kalian lihat di Truth, itu pasti Erastus Sabdono. Ini ketika kita bertemu, karena kita sekarang sudah banyak pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang yang beriman, sesama iman kita, baik di dunia nyata melalui khotbah-khotbah seperti ini, atau melalui media elektronik, melalui YouTube, melalui TikTok, atau melalui media lain, bacaan-bacaan yang bisa saja, kapan saja kita bisa akses. Kita bertemu dan bisa saja mengubah iman kita. Itulah yang dihadapi oleh Yesaya kala itu, karena berjumpa dengan bangsa-bangsa lain. Maka perkataan Allah kepada Yesaya, tiada ilah lain selain aku, ini hendak menegaskan, kalaupun kita berjumpa dengan agama lain, kepercayaan lain, atau ajaran-ajaran yang lain, jangan mudah goyah. Tetapi tetaplah beriman yang benar kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dulu selalu dikatakan di perjanjian lama, setiap menyebut Allah itu harus Allah Abraham, Ishak dan Yakub, untuk membedakan dengan Allah-Allah lain. Di Alkitab yang baru sekarang, kata Allah huruf kecil sudah diganti dengan ilah.
Dulu di terjemahan baru pertama semua Allah, A huruf besar dan A huruf kecil. Kalau A huruf besar itu Allah, Elohim. Tapi kalau A, L, A, H huruf besar semua itu Yahweh. Tapi kalau A huruf besar, A, H kecil itu Elohim. Kalau A kecil itu berarti dewa-dewi. Di terjemahan baru sekarang dipisahkan, dibedakan. Allah itu sudah Allah Elohim atau Yahweh, Adonai, dan ilah itu berarti bukan Allah. Jadi makin bagus terjemahan sekarang. Dia pakai dengan kata ilah. Jadi tidak ada ilah lain selain aku. Aku itulah Yahweh, Allah Elohim. Nah, bagi orang Israel pun sebutan tentang Allah itu bermacam-macam. Nama Allah yang disembah Israel itu bermacam-macam. Karena apa? Karena nama Allah tidak ada yang tahu. Ketika ditanya umatnya siapa nama Allah, dia selalu berkata, aku adalah aku. Aser, aku adalah aku. Dia tidak mau kasih tahu namanya siapa. Maka orang Israel menyembah dia dengan berbagai nama. Yang paling banyak digunakan ialah Elohim. Ada El Roi, El Olam, El Shaddai. Banyak El. Itu sesembahan orang Israel menyebut nama Tuhan. Karena Tuhan belum mereka tahu siapa namanya. Tapi mereka percaya YHWH, Yahweh, itulah nama Tuhan. Lalu kapan Tuhan menyebut namanya? Di mana Tuhan menyebut namanya? Ribuan tahun umat Israel menanti nama itu. Siapakah nama Allah? Lalu dia berkata kepada Maria, engkau akan mengandung, namailah dia Yesus. Itulah nama Allah. Namailah dia Yesus. Lukas 1:37. Itulah nama Allah. Dia menjelma menjadi manusia supaya kita tahu namanya, supaya kita bisa bersentuhan dengannya, bisa bersahabat dengannya. Karena Allah dalam perjanjian lama melihat wajahnya pun tidak ada orang yang sanggup. Ketika kita melihat wajah Allah pasti mati. Maka Allah supaya jangan membuat manusia ini mati saat bertemu, maka dia menjelma dalam diri Yesus. Maka Yesus yang kita tampak adalah wajah Allah, penjelmaan Allah yang bisa kita sapa dan kita bersahabat dengannya. Dan Yesus mengatakan, aku adalah sahabat. Ini yang penting bagi kita. Jadi pemahaman kita janganlah terkontaminasi jika ada ilah-ilah lain, sesembahan-sesembahan di dunia ini yang mungkin setara dengan Allah kita anggap. Jangan goyang iman kita. Kita pun di orang Batak banyak memakai nama sesembahan dulu. Orang Batak memakai Debata, Mula Jadi, Nabulun. Adong Semalungun Nebata, Karo Dibata. Kalau Nias Lawalangi. Kalau Ambon Tete Manis. Kalau di Jawa Gusti Allah. Itu cara menyebut yang ilahi. Lalu ketika datang misionaris ke kita, mereka menggunakan itu untuk menolong umat yang baru percaya mengenal Allah yang benar. Maka digantilah bukan Debata Mula Jadi Nabolon lagi yang disembah, tapi Debata Ama. Debata Ama, bukan lagi Mula Jadi Nabolon. Kata Debata digunakan, tapi diganti objeknya Allah. Ama, Debata Ama, Debata Anak, Debata Tondi. Sehingga kita beriman yang benar di tengah perjumpaan dengan ilah-ilah yang di dunia ini. Di Samosir kalau Amanginang nanti pergi masih banyak di situ sesembahan. Masih ada orang percaya Nantinjo.
Bisa musir kan? Masih ada orang percaya sapuran napi itu si goru si ringo kan. Kalau merasuap pedisi katanya bisa sembuh. Banyak orang ke sana bukan tamasya tapi ingin mendapat kesembuhan. Siapa yang beri kesembuhan itu? Mereka katakan boru si ringo-ringo. Karena lenggatan sapuran napi itu adalah mahar ketika baru orang si ringo-ringo itu hendak menikah. Lalu dianggaplah itu sebagai yang keramat. Nanti pergilah ke sana di Huta Ginjang itu. Di Huta Ginjang. Tapi jangan nanti ke sana lah, karena coba ini semua pergi ke Huta Ginjang mendapat kesembuhan. Yang saya maksud, dunia ini masih menawarkan itu sampai sekarang. Tapi jangan goyah. Bolehkah ke sana? Boleh. Ketika mau cuci muka di sana mengharapkan kesembuhan, jangan minta ke baru situ orang siringo itu, tapi mintalah kepada Tuhan. Sama seperti kita pergi ke kuburan. Dilarang kan dulu di dalam agama ziarah. Apakah salah? Ada yang salah memang ke sana. Datang dia ke sana, bapaknya dulu suka rokok gudang garam, dia bawa rokok gudang garam. Pak, aku udah tiba ini merokok dulu kau. Itu yang salah. Dibawanya lapet, Pak, kau makan lapet lah dulu. Habis itu berkatilah kami. Udah ini abangku, ini kakakku, ini tulang. Itu yang salah. Tapi kalau hanya mengenang kebaikan bapak orang tua kita itu, kita pergi ke kuburannya, lalu kita berdoa kepada Tuhan di situ, memohon hikmat Tuhan kepada kita, memberkati kita, apa yang salah? Tidak ada. Yang salah yang tadi itu masih praktik pagan yang menyembah sumangot, tanda petik orang Batak, sahala. Itu yang salah. Itu yang dibenarkan gereja sekarang supaya didampingi orang ketika ziarah. Sama seperti kalau Bapak Ibu nanti menginang pergi ke Yerusalem, jumpa kuburan Yesus, jumpa tempat kelahiran Yesus, dia cium-cium itu. Dipoto katanya. Supaya katanya dia diberkati pulang dari Yerusalem. Enggak. Tak usah pun ke Yerusalem, di sini pun berdoa golnya itu. Asal dengan hati yang tulus. Daripada pergi ke Yerusalem berdoa di tempat kuburan Yesus, berdoa di tempat kelahiran Yesus, tapi hatinya masih iri dan congkak. Sampai di langit-langit itu doanya. Walau sudah menghabiskan puluhan juta ke Yerusalem kan. Karena jangan-jangan juga membuat praktik yang salah ke Yerusalem. Diberkati lagi pernikahannya 2 kali di Kana. Dibaptis lagi di Sungai Jordan 2 kali. Salah, makin sesat lagi. Jadi jangan terbuai tanda petik dengan ajakan-ajakan Tour Holy Land ini. Kalau tidak benar jangan ikuti. Kalau diajak mau baptis di Sungai Jordan supaya sama seperti baptisan Yesus, katakan aku sudah dibaptis pendeta. Terbolong gitu. Supaya dia tahu kita sudah dibaptis kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tapi kalau mau berenang-berenang Sungai Jordan silakan. Enggak apa-apa, tapi jangan dibaptis. Sama dengan di Sungai